Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucap syukur, berterima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah mendoakan saya ketika saya sakit. Saya tahu doa saudara-saudara didengar Tuhan sehingga saya beroleh kesembuhan. Terima kasih. Membaca berita di surat kabar, mendengar berita dari sosial media, belakangan ini saya sungguh terasa, saya sungguh sangat merasa bahwa kedatangan Tuhan sangat dekat. Saya yakin saudara juga mendengar bahwa di sana sini banyak peristiwa yang menggoncangkan. Misalkan perang Ukraina dengan Rusia, perang Hamas dengan Israel, gempa bumi di mana-mana, tsunami di Jepang memakan jiwa banyak sekali. Kekacauan di negara Eropa juga di Amerika. Bahkan terakhir saya membaca 445.000 perusahaan menyatakan pilot di Amerika. Bayangkan, kekacauan di mana-mana. Kalau saya melihat ini, maka saya didorong, atau kita semua mendengar itu, maka kita saling berusaha berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan dan binasa. Mari kita mulai baca Hosea 4 ayat 6. Tolong Bapak bacakan buat kita semua yang keras. Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wah. Umatku binasa waktu itu adalah umat Israel. Umat pada waktu diperintah oleh Raja Uzia yang memerintah pada tahun 785 Masehi, sebelum Masehi sampai 725 sebelum Masehi dari Raja Yehuda. Hari ini kita juga umat Tuhan. Saudara dan saya juga umat percaya. Yang berarti saudara dan saya juga mengalami hal yang sama apabila saudara tidak mengenal Allah. Berarti orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada jaminan, tidak ada binasa. Bisa juga binasa. Tidak ada jaminan saudara sudah percaya tidak binasa. Kalau saudara tidak menindaklanjuti atau tidak menjaga kepercayaan saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Jadi marilah kita ada di dalam mengenal akan Allah. Dikatakan di sana frasa berikutnya binasa. Binasa itu berarti dalam neraka atau Gehenna. Markus 9 ayat 46 mengatakan penghuni neraka di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saudara-saudara, apakah kita mau ada di dalam kebinasaan? Saya rasa saudara dan saya setuju untuk tidak mau. Di sana apinya tidak pernah padam. Tetapi umat mempunyai kehendak bebas. Mau binasa atau memilih tidak binasa. Saudara, sungguh saudara mempunyai kehendak bebas. Itu sebabnya di dalam gereja ada doktrin yang disebut predestinasi. Itu menyesatkan karena dikatakan apa yang sudah ditetapkan, ya begitu saja terus. Saya rasa manusia mempunyai kehendak bebas. Frasa yang ketiga, karena mereka menolak pengenalan akan Allah, sehingga mereka binasa. Menolak pengenalan akan Allah. Saudara dan saya binasa. Inilah pikiran yang salah. Seharusnya mereka berusaha dengan sungguh mengenal Allah. Seharusnya mereka dengan giat bagaimana mengenal Allah hari ke sehari. Bahkan Pak Gembala sering bilang sama saya, menit ke menit, jam ke jam. Bukan hari demi hari. Sejak penciptaan, Allah sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia ciptaannya. Contoh, mari tolong bacakan Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2, 16 sampai 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Saudara perhatikan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan. Ini mempunyai arti kehendak bebas yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Engkau makan atau tidak. Ini kehendak bebas. Nyatanya Hawa dan Adam memilih memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Sehingga sejak itu manusia berdosa. Saudara dan saya juga sejak saat itu manusia yang dilahirkan mempunyai dosa. Tetapi puji Tuhan kalau kita memilih untuk mengenal Allah. Pertanyaannya adalah siapakah Allah? Mari kita baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 1. Silakan. Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya tidak ditulis di dalam Alkitab beberapa tahun yang lalu. Tapi saya yakin dan percaya. Waktu itu adalah kekekalan masa yang lampau.
pada mulanya. Lalu firman, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah yang diekspresikan. Itu firman. Firman adalah penjelasan dari Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti bukannya firman itu sendiri, Allah sendiri, tetapi firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Camkan itu. Firman itu adalah Allah. Ini firman Allah, tapi yang tertulis. Yohanes 1 ayat 14, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti Allah memiliki hayat dan sifat insani. Karena manusia. Dulu ilahi. Sekarang firman itu menjadi manusia. Berarti dia mempunyai sifat insani. Menurut Roma 8 ayat 3, daging adalah daging dosa. Tetapi ia hanya punya rupa daging. Tetapi tidak mempunyai dosa daging. Firman itu menjadi daging. Firman Allah katanya telah menjadi manusia, menjadi daging. Firman telah menjadi manusia yang bertubuh daging di dalam manusia yang berdosa. Inilah cara Allah memasuki atau masuk ke dalam manusia yang berdosa. Menjadi satu dengan manusia, Allah berinkarnasi menjadi satu dengan Maria, tetapi ia hanya mempunyai rupa manusia yang berdosa. Dan dia tidak mempunyai dosa dari manusia yang berdosa. Dia tidak mempunyai dosa dari Maria yang berdosa. Saudara-saudara, maka kita tahu bahwasanya Yesus menjadi manusia, itu dia tidak mempunyai dosa. Walaupun kitab Roma mengajarkan manusia itu bertubuh daging. Daging itu mempunyai sifat dosa. Dalam kristologi, logos bahasa Yunani itu artinya firman, yang berarti sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan. Rema berarti perkataan Kristus di dalam jiwa saudara dan saya, pikiran yang diterangi, dan hati yang menerima firman Tuhan. Itu sebabnya dalam belajar firman Allah yang tertulis, apabila saudara membaca firman Allah, apabila saudara belajar untuk mengenal Allah, maka kita suka merenung sampai dengan hati diterangi
sehingga firman itu menjadi rema di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Mazmur 1 mengatakan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar, mari bacakan Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Yang ke-1 mulai sampai ayat 2. Mazmur 1 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dikatakan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Saudara, jalan hidup orang benar itu tidak berjalan dengan orang fasik. Tidak berdiri menurut jalan orang berdosa. Tidak duduk bersama pencemooh. Tetapi katakan yang kesukaannya adalah firman Allah. Dan yang merenungkannya siang malam. Kalau saya ingat firman ini, lalu saya ingin memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku pegang dan ku lakukan. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, kalau firman yang merema dalam diri saudara dan saya, kalau membaca firman Allah, pasti firman itu meluap dalam hayat rohani saudara, menjadi nyanyian, menjadi pujian kepada Dia, menjadi pengagungan kepada Dia. Kenapa? Karena firman itu adalah roh, adalah Tuhan, adalah perkataan dikatakan oleh Yesus. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu sebabnya ketika saudara belajar firman, ingin rasanya memuji Dia. Maka kita lihat apa kata firman. Apa kata sang firman, yaitu Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Mari kita baca Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang disertai? Murid-murid Yesus. Apa tugas murid? Baptislah mereka. Siapa yang dibaptis? Jadikanlah semua bangsa, bukan saja Indonesia, semua bangsa dijadikan menjadi murid. Lalu setelah dijadikan menjadi murid, baptis. Tugas murid menjadikan orang yang belum percaya menjadi percaya.
kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Contoh di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Di sana tidak usah dibaca, di sana ada kisah Sida-Sida dari negeri Ethiopia. Dia sedang beribadah di Yerusalem dan dalam perjalanan pulang dari Yerusalem menuju Gaza, Filipus disuruh Tuhan untuk menemui Sida-Sida itu. Lalu Filipus mendengar Sida-Sida itu membaca kitab Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Sida-Sida itu bertanya, siapakah yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 7 dan 8 itu? Lalu Filipus menyampaikan Injil Kristus. Menyampaikan siapakah yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Setelah itu Sida-Sida menerima dengan hati perkataan yang disampaikan oleh Filipus. Lalu dia tanya, apakah saya bisa dibaptis? Karena di situ ada air. Lalu Filipus berkata, boleh kalau engkau percaya. Sida-Sida itu berkata, aku percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati. Frasa yang kedua dalam Matius 28 adalah, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah segala sesuatu. Siapa yang mengajar? Murid Yesus. Kalau saudara murid Yesus, tentu saudara harus kaya firman Allah. Saudara harus kaya rohani. Seberapa banyak kaya, segitu juga Anda bisa sampaikan kepada yang lain supaya percaya. Jangan berpikir saya harus jadi pendeta dulu. Marilah segala apa yang saudara punya, saudara bisa membuat percaya. Atau minimal diajak ke gereja di sini mendengarkan firman pengajaran. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 16, murid itu harus kaya rohani. Mari baca. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Tetapi di sini yang saya ingin sampaikan adalah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Berarti kehidupan murid itu firman Allah melimpah dalam hayat rohaninya. Hayat rohani yang kaya melimpah dengan firman itu bisa meluap dalam pujian, meluap dalam nyanyian, meluap dalam memuliakan Yesus yang kaitannya dengan firman Allah. Apabila saudara tadi membaca, ku renungkan firman-Mu, maka saudara akan memuliakan Tuhan dengan yang berkaitan dengan firman Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara-saudara, Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Mari baca Efesus 5 ayat 18 sampai 20.
Efesus pasal yang kelima, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau saudara dan saya penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Berarti bukan dengan lip service, bukan hanya di bibir, tetapi menyanyi dengan kuasa roh yang ada di dalam diri firman Allah. Saudara bisa meluapkan itu melewati pujian. Dikatakan di sana, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Karena semua perkataan yang Yesus sampaikan dalam firman Allah ini, itu katanya menurut Yohanes 6 ayat 63b, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu roh Allah. Firman Allah ini adalah roh, adalah Allah. Dan menghidupkan. Sampai di sini kita tahu bahwa kita harus menjadi murid Yesus Kristus. Atau kita harus belajar terus firman Allah. Pengenalan akan Allah supaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup kekal. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita tahu sampai di sini, maka kita melihat perbandingan saudara dan saya hidup di dalam belajar. Untuk bekal hidup di dunia sekular, orang belajar 20 sampai 25 tahun. Belajar. Malah sekarang SD umur 3 sudah sekolah, sudah belajar. Bayangin kalau dia mau menggapai profesor, berapa tahun itu? Itu belajar untuk hidup selama berapa? Menurut Mazmur 90 ayat 10. 70, 80 tahun saja. Belajar selama itu. Tetapi ketika saudara percaya kepada Tuhan, tetapi ketika saudara mulai percaya kepada Tuhan, seharusnya adalah belajar, mengenal, terus mengenal kepada Tuhan sampai saudara dipanggil oleh Dia. Tidak ada pensiun. Kerja terus. Belajar maksudnya. Untuk mencapai hidup yang kekal. Di dalam firman Allah ada contoh. Misalkan Kisah 16 ayat 30 sampai 31. Mari bacakan. Kisah 16 ayat 30, 31. Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara di Filipi itu menanyakan kepada
Silas ya. Paulus dan Silas. Bagaimana supaya aku selamat? Tuhan menjawab, pelayan Tuhan menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Itu awal dari kepala penjara Filipi percaya. Tetapi keselamatan itu di dalam perjalanan hidup, mungkin kepala penjara Filipi itu sakit. Di dalam firman Allah ada contoh penyembuhan orang lumpuh di Bethesda. Yohanes 5 ayat 14. Coba tolong bacakan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Apabila saudara pernah sakit dan saudara didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Apabila saudara pernah alami hal-hal yang sangat menekan hidup. Lalu saudara didoakan dan mendapat kesembuhan. Seperti saya kemarin mendapat kesembuhan. Itu mengingatkan saya untuk jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berarti saya bisa sakit lagi dan saya didoakan tidak disembuhkan. Bisa dipanggil Tuhan. Kalau saudara pernah mengalami hidup yang menekan dan saudara minta didoakan dan dilepaskan dari tekanan hidup. Yesus berkata, jangan berdosa lagi. Mampu atau tidak, semua kehendak bebas. Tetapi Tuhan sungguh tidak ingin seorang binasa. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Sekarang diselamatkan dari dosa. Di dalam Yohanes 8 ayat 34, orang berdosa adalah hambanya dosa. Tetapi Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, datang kepada Yesus, dialah penghapus dosa dunia. Mari tolong bacakan 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Perhatikan saudara. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia. Tetap berada di dalam dia artinya saudara dan saya tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara erat berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya di dalam dia. Kalau saudara di dalam dia setiap hari dalam kehidupan ini niscaya saudara tidak akan berdosa lagi. Amin saudara. Amin saudara. Niscaya saudara tidak berdosa lagi. Alasannya karena saudara di dalam dia. Saudara bersekutu erat dengan
Allah Bapa dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 16, silakan baca. Yohanes 3 ayat 16. Selamat dari kekekalan, supaya kita sampai ke kekekalan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Kalau itu meluap dalam hati saudara, saudara bisa memuji dia, mengagungkan dia. Karena begitu Allah cinta dunia dan seterusnya. Itu karena apa? Karena firman yang telah dibaca itu merema dalam hati kita, lalu pikiran, jiwa diterangi, hati menerima. Lalu kita bisa mengagungkan dia. Kalau sudah tahu begitu besar kasih Allah untuk saudara dan saya lewat pengorbanan Yesus di salib, niscaya saudara tidak akan berhenti untuk memuliakan dia. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara mengaminkan ini, minta pada Tuhan, amin yang sungguh. Kenapa? Karena begitu besar karya Yesus di salib. Dia menebus dosa saudara dan saya. Bahkan ketika saudara belum lahir, dia sudah menebus saudara dan saya dari dosa. Berarti mengampuni dosa saudara dan saya. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Apakah hidup kekal itu? Mari kita baca Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu hidup kekal. Kalau saudara mau memiliki hidup kekal, harus mengenal Allah dan mengenal Yesus satu-satunya yang Allah utus. Mari kita belajar untuk iman itu atau percaya itu menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22, silakan baca. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ingat saudara, banyak orang yang ambil enaknya saja. Percaya maka engkau selamat. Tidak salah. Tapi harus disertai perbuatan-perbuatan. Harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Supaya iman itu menjadi sempurna. Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Perbuatan-perbuatan itu apa? Mari kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-5 sampai ke-7. Silakan baca. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Kalau iman menjadi sempurna, itu harus mengerjakan, ya klik coba bawahnya. Ya, di sana ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih pilia, kasih agape. Tapi saya ingin mempunyai konsep yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa mulai dengan iman, diakhiri dengan agape A. Saya tulis I, belakangnya A. Ini sudah yang sering dikhotbahkan oleh Bapak Gembala. Tapi saya untuk memudahkan, memulai dengan I, iman, diakhiri dengan A, agape. Tetapi setelah I, kita harus menambahkan K, kebajikan. Setelah kebajikan K ditambah PP, pengetahuan, penguasaan diri. Setelah itu lalu KKP, sehingga gampang diajar, diingat tuh gampang. K pertama itu ketekunan, K kedua itu kesalehan, P itu pilia. Pilia itu kasih kepada saudara-saudara. Lalu A, kasih kepada semua orang. Orang yang tidak saudara kenal, saudara juga harus mengasihi. Itu kasih agape, kasih Allah. Ayat 2 Petrus 1 ayat 5-7 ini yang sering diajari oleh Bapak Gembala, itu setara dengan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Mari tolong dibaca. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ini diulang lagi di dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 17. Tapi tidak saya baca, waktunya tidak ada. Saudara dan saya bisa berhasil dalam pengenalan, ini yang justru dibaca. 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kalau saudara ingin berhasil. Yang penutup, saudara dan saya mempunyai kehendak bebas. Mau mengenal sampai giat berhasil atau tidak. Tuhan sampai hari ini memberi kesempatan untuk hidup yang benar. Pakailah kesempatan itu. Di luar sana pengecek menggerogoti iman kita. Yang pengecek itu tetap ada. Supaya iman kita gugur. Itu ada di dalam 2 Petrus 3 ayat 4. Tetapi kasih Tuhan tetap menunggu respon saudara dan saya. Apakah mau mengenal atau apa tidak. Ayat yang terakhir 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikarunikan kepadamu. Berarti kalau saudara dan saya masih berada di sini, anggaplah itu merupakan kesabaran dari Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mau atau menolak pengenalan terhadap Tuhan.
Anggaplah itu adalah kesempatan bagi kita untuk mulai mencari hidup kekal. Puji Tuhan, saya akhiri berita firman Tuhan, saudara bisa meraih kesempatan itu yang masih ada atau menolak.